Biarlah pujian ini benar lahir dari hidup dan hati kami yang mau berkomitmen dan mau berdiri teguh walaupun dunia binasa, walaupun zaman berganti alih, tapi firman-Mu tetap ada. Situasi berubah, generasi boleh datang, silih berganti, tapi firman Tuhan tetap tidak pernah tergantikan. Firman Tuhan tetap ada dan menjawab seluruh persoalan hidup kami. Firman Tuhan mengerti karena firman-Mu ialah Engkau sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu datang dan menjadi sama dengan kami melalui Yesus. Firman memerdekakan, firman menyelamatkan, firman meneguhkan dan memberikan kepastian hidup. Terima kasih. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan. Taruh ketaatan dan kerendahan hati untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Apa yang berbicara tidak lebih daripada umat-Mu. Urapi bibir mulut hamba untuk menjadi corong-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Shalom. Sebelum duduk berikan salam, katakan Yesus baik dalam hidupmu. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus tetap baik dalam situasi, dalam kondisi yang Anda hadapi dalam hari-hari ini. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita masuk di minggu yang pertama, di tanggal 3 Desember ya, minggu pertama, dan dalam tradisi gereja kita ada dalam masa raya Advent. Ini masa raya Advent yang pertama. Dalam ketetapan dan kebiasaan gereja, sebelum tanggal 25 Desember, 4 minggu sebelumnya adalah masa raya Advent ya. Masa raya di mana orang percaya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus di dalam dunia. Advent ya, kata Advent ini berasal dari bahasa Latin Adventus ya, yang berarti datang. Dan kata ini dipinjam oleh orang percaya dalam dua pengertian, dalam dua konteks. Yang pertama, masa Advent adalah masa kedatangan, masa penantian untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus, Juru Selamat. Masa Advent yang pertama sudah terlewati. Yesus sudah datang. Yesus sudah hadir dan Yesus sudah menebus serta mengangkat kita. Dan masa raya Advent yang kedua yang hari ini kita ada dan tiap tahun kita rayakan terus, yakni kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua atau parusia. Kedatangan Yesus untuk mengangkat dan membawa kita masuk dalam surganya. Kita ada dalam masa raya Advent menantikan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, siang hari ini saya ingin kita belajar dan memahami apa yang Alkitab katakan dan bagaimana sikap kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan hari-hari, kalau kita menantikan sesuatu, pasti karena ada kebutuhan. Ya, saya menantikan motor yang dibawa oleh gembala ke rumah sakit tadi pagi. Ya, karena saya butuh untuk datang ke gereja tepat waktu. Saya menanti karena ada kebutuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, berarti kita membutuhkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di zaman yang serba mudah hari-hari ini, di zaman yang serba instan dan rasanya segala sesuatu dapat dengan mudah kita dapatkan,
Ada sebuah sikap yang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang tidak disadari, yakni adanya rasa kehilangan dalam membutuhkan Tuhan di hidupnya. Ketertarikan terhadap hal-hal rohani sudah bukan lagi menjadi minat yang utama atau menjadi kebutuhan yang utama. Karena dunia memberikan lebih banyak tawaran, dan itu lebih banyak hal dan pilihan yang beragam serta menyenangkan. Kebutuhan akan Tuhan terjadi kerap kali datang ketika ada dalam kesusahan, ketika ada dalam keperluan yang mendesak, ketika ada persoalan yang sudah tidak lagi dapat diatasi, baru ada kesadaran akan Tuhan. Ketika ada dalam masalah yang tidak kunjung habis, ketika ada dalam sakit yang tidak sembuh-sembuh, dan lain sebagainya. Pokoknya ya sudahlah, sudah tidak bisa diatasi, ya saya pasrah saja sama Tuhan. Ya sudahlah, terserahlah apa maunya Tuhan. Kita datang kerap kali kepada Tuhan bukan karena apa adanya hidup kita, tapi karena ada apanya, ada maunya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba renungkan kalimat ini. Seberapa penting Tuhan dalam hidupmu? Apakah Tuhan menjadi yang prioritas dalam kebutuhanmu? Ataukah Dia nomor 2? Apakah Tuhan menjadi kebutuhan primermu? Ataukah Tuhan menjadi kebutuhan sekundermu? Jikalau Tuhan menjadi kebutuhan utama kita, maka tepatlah kita perlu menantikan Tuhan dan bertindak dengan benar dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita belajar bersama dari tokoh-tokoh yang tidak asing, tokoh yang selalu ada di dalam cerita-cerita di bulan Desember di akhir tahun, ya, tentang sikap yang benar dalam menyambut serta menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita akan belajar di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 19. Mari kita buka bersama Matius pasal yang pertama ayat 19. Seorang yang begitu luar biasa, pribadi yang dipakai dan dipilih Tuhan untuk hadirnya juru selamat. Dialah Yusuf, seorang yang dikenal dengan sebutan tulus hatinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat 19, 2, 3. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dalam artian dia adalah seorang yang tidak mau mencemarkan istrinya diam-diam. Kita baca bersama 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf seorang yang tulus hati. Tulus hati adalah sikap yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga dia dipilih di antara banyaknya orang Israel untuk menghadirkan Yesus. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, itu dalam artian bahwa dia adalah seorang yang benar, seorang yang selalu menaati hukum agama, dan seorang yang lurus hatinya, sehingga Tuhan memilihnya, Tuhan memilih pribadinya, Tuhan memilih dia bersama dengan
kemerdekaan untuk umat manusia terhadap hukum dosa melalui keluarganya. Tulus hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitu luar biasa kata tulus hati yang dimiliki oleh Yusuf. Kata tulus hati, saya coba untuk menganalisa kata ini. Berarti kata ini berasal dari kata diakos, ya. Kata ini yang nanti menjadi kata dasar untuk menjadi kata turunan diakonia, diakos, diakonos, dan diaken, ya. Diaken atau para pelayan, para diaken, pendidik-pendidik jemaat, ya. Jadi kalau jadi pendidik jemaat harus tulus hatinya, diaken, ya. Tulus hati berarti benar hidupnya. Dia adalah orang yang adil dan tidak bersalah, serta dipandang pantas di dalam menerima sebuah tanggung jawab. Tuhan melihat hati Yusuf. Tuhan melihat pribadinya. Tuhan mengenal hidupnya. Sehingga Tuhan memilihnya untuk hadirnya seorang juru selamat. Memilihnya karena Tuhan tahu dia adalah pribadi yang tepat untuk menantikan keselamatan yang besar yang daripada Tuhan untuk umatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari coba kita koreksi diri kita hari ini. Apakah kita hari ini masih ada dalam ketulusan? Sudah tulus? Ataukah ada bengkok kata menjadi bulus, ya? Tulus dan bulus ini beda huruf di depannya, T dengan B, ya. Ucapannya berbeda, pelafalannya berbeda, dan artinya berbeda. Jangan sampai kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi tulus tetapi bulus. Jangan sampai kehidupan kita tidak didapati Tuhan setia, melainkan kita ada di dalam sebuah maksud yang tidak benar. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau menyatakan kuasa dan menyatakan maksudnya dalam hidup setiap kita. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah siap dipakai Tuhan? Apakah kehidupan kita ada dalam ketulusan seperti seorang Yusuf? Mari belajar dari Yusuf untuk hidup dalam ketulusan, di dalam menantikan kedatangan Tuhan, di dalam menantikan penyataan, di dalam menantikan kemuliaan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pribadi yang kita pelajari di dalam menantikan Tuhan, dialah pribadi yang bernama Maria, pasangan dari Yusuf, pribadi yang tidak terlepas dari kehidupan Yusuf. Lukas pasal 1 ayat 38, mari kita baca bersama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini apa? Adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hati hamba dimiliki oleh seorang perempuan biasa yang bukan berlatar belakang ahli Taurat, orang Farisi, atau dari kalangan orang terpelajar. Dia adalah ibu rumah tangga biasa yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang dijadikan Tuhan menjadi orang yang melaluinya, melalui kandungannya, rahimnya lahir seorang juru selamat. Karena Tuhan kenal dan lihat hati hamba. Hati hamba apa yang dimaksudkan? Hati hamba seperti apa yang terjadi pada Maria waktu
kita lihat situasi yang terjadi padanya saat itu. Secara manusia dia pasti ada rasa malu. Secara manusia pasti dia tidak menerima keadaan. Secara manusia pasti dia menolak. Dan mungkin ada tindakan yang dapat ia lakukan kalau dia emosi atau pendek. Sumbu pendek ya. Orang sini bilang sumbu pendek ya. Ada kemungkinan dia bisa menggugurkan kandungan. Tapi yang dia katakan, hati hamba, sikap hamba yang ada pada Maria dengan sebuah kalimat yang begitu luar biasa dan mengubah hidupnya, mengubah keadaannya, menjadikan dia berarti dan berharga di hadapan Tuhan serta dipakai oleh Tuhan. Karena dia katakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya itu. Maria menerima keadaan yang terjadi dalam hidupnya, walau sebenarnya itu tidak masuk di logika, walau sebenarnya itu tidak sesuai dengan harapan, walau sebenarnya itu tidak ia inginkan dan impikan dalam rumah tangga yang akan dibentuknya. Tapi dia katakan, Tuhan, ini saya, jadilah padaku seturut yang Engkau inginkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari pribadi yang bernama Maria, agar kita di dalam menantikan Tuhan pun kita harus memiliki hati hamba. Amin. Hati hamba yang dimaksudkan bukan kita tunduk-tunduk, mangguk-mangguk, tidak. Tapi kita menerima keadaan yang terjadi walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan yang kehendaki, maka milikilah sikap seperti Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau inginkan. Nantikanlah Tuhan dengan memiliki hati sebagai hamba. Jangan sekolah pendeta dulu baru bilang saya jadi hamba Tuhan. Karena Maria juga tidak sekolah pendeta. Dia bukan dari kalangan ahli Taurat atau orang Farisi, orang terpelajar. Tapi Tuhan memakai hidupnya karena apa? Karena ada hati hamba. Yang berikut, yang terakhir, kita belajar dari tokoh orang Majus. Mari buka bersama Matius pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 2. Ayat 2 saja, kita baca ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka bertanya, di manakah ia yang dilahirkan, raja orang Yahudi itu? Sebab kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Orang Majus bukan dari orang Israel. Orang Majus tidak ada hubungan suku dan hubungan kekerabatan dengan orang Israel, apalagi hubungan kekerabatan dengan Maria dan Yusuf. Tapi mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan raja di atas segala raja. Datang dari negeri yang jauh, situasi sulit yang mereka hadapi, jarak yang jauh, resiko yang besar. Tapi lihat, ada kerinduan. Bahkan setibanya mereka di kota, di negeri tempat Yesus dilahirkan, mereka sudah tahu bahwa ada raja yang berkuasa pada saat itu.
yakni Herodes. Tapi ada kalimat yang mereka keluarkan. Ada kalimat spektakuler yang mengandung resiko yang besar. Ini wilayah teritorialnya, kekuasaannya Raja Herodes. Orang Yahudi ada di bawah tekanan dan ada dalam perbudakan bangsa Roma pada waktu itu. Tapi orang-orang Majus mengambil resiko yang besar dan mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan berkata, di manakah Ia yang dilahirkan, Raja orang Yahudi. Kerinduan untuk datang kepada Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh risiko besar sekalipun. Inilah yang dinamakan kerinduan yang benar. Jangan rindu, tinggal rindu, ya. Rindu hanya di tempat tapi tidak ada tindakan. Kalau rindu akan Tuhan, ambillah sikap yang benar, ambillah tindakan yang benar, ambillah konsekuensi yang ada di depanmu. Mungkin Anda akan dicibir oleh orang lain, mungkin Anda akan dikatai oleh orang lain, mungkin ada saja risiko yang Anda hadapi ketika Anda mau datang kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tahu dan Tuhan lihat hidupmu. Tuhan tahu dan kenal hatimu, dan Tuhan mau memakaimu kalau engkau punya kerinduan datang kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa orang yang rindu datang kepada Tuhan adalah orang-orang Majus, sehingga Tuhan menunjukkan bintangnya, Tuhan menampakkan petunjuknya, agar orang Majus ini dapat berjumpa dengan Yesus, dapat menyembah Yesus, dan mereka mengalami sukacita. Kalau kita baca bersama di dalam Matius pasal 2 secara lengkap, bahkan keamanan, keselamatan mereka dapati dalam perjalanan pulangnya. Jalan datang dengan damai, pulang pun dengan damai. Tuhan kasih petunjuk kepada mereka. Dahsyat. Amin. Luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan tahu dan Tuhan lihat ada kerinduan yang benar untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, maknai masa Advent di minggu ini, bahkan di minggu kedua, ketiga, keempat, sampai Anda merayakan momen Natal, ya. Sebelum masa raya puncak Natal tanggal 25, sudah ada orang juga yang merayakan Natal, ya. Ada undangan di tangan saya untuk kita gereja, kerukunan keluarga besar, bapak saya, nanti dibacakan oleh sekretaris. Sudah ada undangan sebentar, undangan Natal jam 4 di GKI Maranatha. Minggu depan kita jemaat juga akan merayakan Natal. Minggu-minggu berjalan, saya sudah dapat undangan, ada tanggal 16, ada tanggal 9, ya. Sudah banyak undangan masa raya Natal. Tapi pertanyaannya, ketika kau ada masuk dalam masa raya Natal, sudahkah Tuhan dapati hidupmu? Tuhan dapati sikapmu? Tuhan dapati keluargamu menantikan Tuhan dengan benar? Adakah sikap yang benar yang Tuhan dapati dalam hidupmu sebelum Anda masuk dalam masa raya puncak Natal? Mari belajar dari kehidupan Yusuf. Mari belajar untuk tulus hati dan bukan bulus. Lurus hati, adil, benar, dan tegak lurus. Mari belajar dari Maria dengan memiliki hati sebagai seorang hamba, dengan berkata kepada Tuhan, dengan menerima keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu.
dengan sebuah pernyataan sikap, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Dan yang terakhir, milikilah sikap seperti orang-orang Majus, dengan ada kerinduan yang benar ketika datang kepada Tuhan. Kita satu dalam doa.